Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dengan NIM 2003211000129. Saya dari kelas Agribisnis kelas C. Di video ini dipergunakan untuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengerjaan analisis diskriminan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja ke contoh studi kasusnya. Di sini saya menggunakan analisis pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap faktor-faktor yang menyebabkan petani gagal atau berhasil dalam proses produksi padi di Desa Karangasem Sabigale. Di sini saya menggolongkan petani yang gagal dengan kode 1 dan petani yang berhasil dengan kode 2. Langsung saja ke langkah-langkah pekerjaannya ke aplikasi SPSS. Baik, kita di sini sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita harus menyiapkan data analisisnya. Berhubung saya sudah menyiapkan data analisisnya, langsung saja ke yang pertama kita klik variable view. Kita masukkan untuk kode yang pertama, kita masukkan get. Untuk variabel independen yang pertama kita kasih kode x1. Untuk variabel independen yang kedua kita kasih kode x2. Untuk variabel independen yang ketiga kita kasih kode y. Untuk selanjutnya, untuk penamaan labelnya sendiri, untuk yang variabel yang pertama kita kasih nama grup. Untuk penamaan label yang kedua kita kasih kita lihat dulu kualitas input. Untuk penamaan label yang kita kasih pengalaman produksi. Untuk penamaan label yang variabel independen yang terakhir yaitu hasil panen. Untuk measure-nya kita yang pertama kita kasih nominal, kedua scale. Jika sudah, kita kembali ke data view. Kita kopikan data dari Excel yang sudah kita siapkan, tinggal paste. Setelah itu kita klik analyze, classify, terus kita cari determinan. Kita klik untuk grup variabel, kita masukkan yang grup ini. Untuk define region, untuk data minimumnya kita klik 1, kita isikan 1, untuk maksimumnya kita isikan 2. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu untuk independen kita masukkan yang pertama kualitas input, yang kedua pengalaman produksi, yang ketiga hasil panen. Setelah itu kita klik statistik. Untuk yang kita centang apa aja, yang pertama itu mean, univariated ANOVAs, terus understand dan dz. Kita klik continue. Setelah itu kita klik use stem-wise method. Setelah itu kita klik classify. Untuk yang kita centang yaitu case wise result. Yang kedua summary tabel. Setelah itu kita klik continue. Setelah sudah semuanya kita klik OK. Ini merupakan hasil dari analisis diskriminan yang sebelumnya kita sudah isi. Baik, untuk hasil analisis diskriminan kita memperoleh hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, hasil period out analisis diskriminan. Analisis dari proses pengolahan data menggunakan SPSS ini menunjukkan nilai valid sebesar 12 dan dalam persenannya yaitu 11%, yang artinya tidak ada data yang missing atau dengan kata lain data sudah lengkap, tidak ada lagi yang cacat atau yang kurang. Untuk tabel selanjutnya yaitu ada
Hasil dari grup statistik menunjukkan data deskriptif dari variabel baik untuk kelompok gagal, berhasil atau total dari keseluruhan. Untuk nilainya sendiri untuk grup yang pertama dengan variabel kualitas input dengan nilai rata-rata 43,5. Untuk variabel pengalaman produksi nilai rata-ratanya 53,8333. Untuk variabel hasil panen dengan nilai rata-rata 63,1667. Untuk grup yang kedua kualitas inputnya variabel kualitas inputnya nilai rata-ratanya 65,33333. Untuk variabel pengalaman produksi nilai rata-ratanya 67,1667. Untuk variabel hasil panen nilai rata-ratanya yaitu 80,83333. Untuk total dari keseluruhan variabel kualitas input yaitu 54,4167. Untuk pengalaman produksi 60,5. Untuk hasil panen 70. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu ada test of equality of group means. Menunjukkan uji beda rata untuk masing-masing variabel di mana 3 variabel yang digunakan seluruhnya terbukti berbeda secara signifikan karena sig dari F kurang dari 0,05 yang menunjukkan HO ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukan. Untuk HO U1 sama dengan U2 tidak ada pengaruh langsung dari setiap variabel antara yang gagal dan berhasil. Untuk HA U1 tidak sama dengan U2 yang artinya ada pengaruh langsung dari setiap variabel antara yang gagal dan berhasil. Untuk selanjutnya yaitu stepwise analysis. Stepwise analysis dipergunakan untuk menguji variabel independen mana yang paling membedakan antara kelompok yang gagal dan berhasil dalam proses produksi padi di desa Karangasem Sambigali. Pada tahap 0, hasil panen merupakan variabel yang menjadi faktor yang paling menyebabkan seseorang gagal atau berhasil, sehingga variabel ini keluar. F paling tinggi yaitu 19,857. Pada tahap 1 sudah tidak ada variabel yang memiliki nilai F lebih dari 3,84 sehingga sudah tidak ada lagi variabel yang paling menentukan seseorang gagal atau berhasil dalam proses produksi padi di desa Karangasem Sambigali. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi diskriminan. Untuk fungsi diskriminan sendiri yaitu untuk model diskriminan yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan min 10,484 plus 0,146 hasil panen dikali 1,20 sama dengan 164,716. Untuk selanjutnya yaitu menentukan cut off. Menentukan cut off dipergunakan untuk mengidentifikasi seseorang masuk dalam kelompok gagal atau berhasil. Seseorang dikatakan gagal jika memiliki nilai Z skor minimal min 1,286. Seseorang dikatakan berhasil jika memiliki nilai Z skor maksimal 1,286. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada case-based statistik, dipergunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan prediksi model diskriminannya. Untuk nilai diskriminan dari data yang pertama yaitu min 1,165, untuk data yang nomor 2 yaitu min 2,475, untuk data yang ketiga yaitu 0,00 dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu classification result, merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa besar model diskriminan yang dihasilkan mampu memprediksi kondisi aktual. Untuk classification result di sini tertera 100%, yang artinya hasil dari analisis yang sudah kita lakukan sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan kita tidak perlu mengambil ulang data. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan,
nilai Z-score yang dihasilkan dari persamaan model diskriminan yaitu 164,716, sehingga dapat dikatakan data yang dihasilkan dan dianalisis melalui aplikasi SPSS dinyatakan berpengaruh langsung dalam proses produksi padi di Desa Karangasem Sambigali. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.